Pancasila? Jawabannya itu menurut keterangan dari para ahli, jauh sebelum peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia juga memiliki landasan historis yang terlampau pada zaman prasejarah, dimulai dari kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya hingga Majapahit. Sampai pada akhirnya penjajahan terjadi di negeri ini dengan mengubah sebagian besar historis yang ditinggalkan oleh kerajaan lama tersebut. Hingga pada saat reformasi, Indonesia memiliki visi nasionalisme yang teguh hingga tidak lagi terjajah oleh bangsa lain dan dapat mengikuti arus masyarakat internasional tanpa harus terombang-ambing. Lanjut ke soal yang kedua, jelaskan dengan mengapa Pancasila berkedudukan utama sebagai dasar negara, ideologi negara, dasar falsafah negara, etika politik, dan sebagai paradigma dan kepribadian bangsa. Jawabannya itu, Pancasila berkedudukan utama sebagai dasar negara dimaksudkan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai ideologi negara, dikarenakan pengarahan terhadap suatu hal yang terumus dalam pikiran. Sebagai falsafah negara, dikarenakan sebagai proses pemecahan masalah menggunakan suatu cara dan metode tertentu. Sebagai etika politik dimaksudkan untuk membantu masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Sebagai paradigma dan kepribadian bangsa, karena setiap aktivitas, perbuatan, serta pemikiran rakyat Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Jawabannya ada 3 hubungan Pancasila dengan UUD, yaitu 1. Pancasila merupakan kaidah negara. Ketika suatu negara telah menyatakan kemerdekaannya, maka negara tersebut harus mempunyai tujuan atau kebijakan yang tepat disebut dengan kaidah untuk tujuan negara tersebut ke depannya. Yang kedua yaitu dalam pembukaan UUD terdapat Pancasila. Kita semua tahu bahwa di alinea keempat pada pembukaan UUD terdapat rumusan Pancasila, maka secara tidak langsung tujuan UUD adalah yang terdapat dalam Pancasila, sehingga keduanya saling berhubungan. Yang ketiga, kesimpulan dari UUD adalah Pancasila. Ketika kita mulai mempelajari pasal serta setiap ayat dari UUD, maka kita dapat menyimpulkan bahwa apapun isi di dalam UUD tetap saja kembali lagi kepada Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Selanjutnya itu nomor 4, militasi kadar ormas radikal dalam melakukan sosialisasi dan rekrutmen menjadikan warga negara Indonesia yang terindikasi berpemahaman radikal semakin bertambah. Jelaskan apakah hal tersebut merupakan ancaman terhadap Pancasila? Jelaskan solusinya. Jawabannya, sejalan dengan pengertian yang tertuang dalam KBBI, kejadian teror yang terjadi di Surabaya dan di berbagai tempat lainnya di Indonesia merupakan ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia yang menganut ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang telah berkembang sejak Indonesia merdeka. Ancaman ini merupakan tahap awal dari rekam jejak terorisme yang sudah menyelimuti NKRI, adalah tanggung jawab bersama Polri, TNI, dan masyarakat dalam memerangi radikalisme dari bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita mesti menghindari paham radikalisme karena pada prinsipnya memiliki paham radikal tidak membuat diri kita atau bangsa kita maju, baik dari segi pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Soal kelima, pada tahun 2019 proses pemilu Pilpres telah berjalan dengan baik, tetapi hingga saat ini terdapat oknum yang masih belum menerima hasil pemilu tersebut. Tidak heran sampai saat ini di media terdapat beberapa berita dan informasi yang terindikasi provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan. Berikan argumentasi ilmiah terhadap fenomena tersebut. Jawabannya itu, evaluasi sistem pemilu 2019 mengharuskan kita agar secara tepat mengurangi akibat negatif yang ditimbulkan dalam proses pelaksanaan maupun hasilnya. Usulan mengenai evaluasi pemilu yang dilaksanakan serentak dan sistem pemilu menjadi 2 hal penting dalam perbaikan pelaksanaan pemilu berikutnya. Pemilu serentak masih dapat dipertahankan dalam bentuk serentak nasional atau serentak daerah, sementara sistem pemilu proporsional terbuka diharapkan dapat dievaluasi guna mengurangi praktik transaksi yang selalu terjadi selama diterapkan dalam pemilu di Indonesia.